Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Bertemu lagi dengan Risya dan Trio di Selamat Sore Medan nih. Seperti biasa kami sudah punya 3 berita yang siap dibagikan kepada Tribuners sekalian. Ya Tribuners, kalau kalian tahu di belakang itu ada penari latar di belakang ya, di belakang monitor ya. Oke Kak Tria, bagaimana kita mau deket puasa? Aduh, harus semangat. Harus semangat. Semangat kok gitu, harus semangat gitu ya. Karena banyak deadline. Oh, banyak deadline ya. Deadline. Kak Tria ini lagi mumet kepalanya. Jadi ya buat teman-teman ya jangan lupa ditonton, jangan lupa di tap-tap juga. Kalau ada yang mau ditanyakin, tanyakin aja. Nanti kita bisa tanyain ke reporter di lapangan. Oke, nih ada apa ini sore ini kita? Jadi Kak, sore ini nih ada peristiwa nih, Wali Kota Medan Bobi Nasution menegaskan akses jalan warga yang ditembok oleh pihak Yayasan Global Prima di Gang Abadi, lingkungan 1 Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun wajib dibuka. Nah, jadi ini sekolah swasta ini menembok akses jalan warga, Kak. Nah, jadi pas Pak Bobi tahu langsung disuruhnya rubuh, buka jalannya gitu. Nah, Bobi Nasution mengatakan pihaknya akan membongkar tembok tersebut selambat-lambatnya dalam minggu ini. Menurut Bobi Nasution, gang yang ditembok tersebut merupakan lahan milik Pemko Medan yang diperuntukkan sebagai akses jalan warga sekitar. Waduh, ini memang mengambil bukan haknya berarti ya pihak sekolah ya. Jadi disinggung apakah Pemko Medan sudah menyurati pihak yayasan, Bobi tidak menjawab secara gamblang. Menurut Bobi, pihak yayasan sudah menyalahi aturan nih, sebab jalan di gang tersebut milik Pemko Medan. Nah, berarti kalau sampai Bobi Nasution itu berani bertindak, berarti memang ada bukti-bukti yang sah ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya lagi, Tribuners, kita ada video nih, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Saya tidak tahu. Terkait laporan itu Pak Wali tidak tahu ya. Kemudian Pak Wali, kan Pak Wali informasi membentuk tim 7 terkait untuk mengusut kejadian ini. Itu bagaimana Pak Wali? Sebenarnya tak ada sih tim 7 sama kami tak ada. Cuman kami memerintahkan ada beberapa dinas kaitannya kehadiran kami ke rumah sakit pasca kejadian itu. Investigasi atau apa. Oke, ada sedikit kesalahan. Iya, kesalahan teknis ya. menuju puasa kali ya. Menuju puasa nih kayaknya editornya udah agak-agak kangen puasa mungkin ya. Belum puasa ya. Iya. Mengingat takjil. Mengingat takjil ya, mau buka anak. Iya. Nah, jadi mikirin nih Kak, mau buka puasa apa aku di puasa pertama? Iya, cendol kali ya. Prepare anaknya ya, Tribuners ya. Ya tapi kalau misalnya memang apa tuh namanya sampai menutup akses umum ya, yaitu penyalahi aturan. Iya tentunya. dong. Apalagi tuh dibilang lahannya milik Pemko Medan. Tapi kenapa bisa kayak gitu ya? Iya, kenapa dia bisa sampai berani ya mungkin menembok itu. Nanti kita ada reporter di lapangan. Ini kita mau ngapain? Kayaknya kita langsung aja ke reporter kita di lapangan ya. Oke Tribuners, langsung aja kita ke reporter kita di lapangan. Ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Selamat sore Kak Anissa. Halo Tria dan Ica, selamat sore. Oke Kak Anissa nih, boleh dijelasin nih terkait Wali Kota Medan yang menyerukan untuk membongkar tembok yang dibangun oleh pihak Yayasan Global Prima di Gang Abadi ini. Oke, baik. Memang beberapa hari lalu, itu sudah seminggu yang lalu bisa dikatakan warga Seimati ini, Jalan Gang Abadi ini mengeluhkan atau melakukan unjuk rasa nih gara-gara mendemo lah ke kelurahan setempat bahwa jalan itu ditembok, sebab jalan itu merupakan akses jalan warga sana. Nah, namun kemarin sempat mediasi dengan pihak kelurahan, namun tidak menemukan titik tengah ini, apakah mau dihancurkan atau gimana, sebab kalau dari pihak yayasan kemarin bilang masih mikir-mikir dulu dan mempertanyakan ke atasannya apakah ini akan dibongkar atau tidak. Namun pengakuan dari Kepling ini memang mereka ini sebelum membangun tembok itu sudah diperingatkan oleh pihak Kepling agar tidak menembok jalan tersebut.
Namun memang mereka mengajukan himbauan tersebut dan diindahkan mereka ya. tetap nekat membangun. Nah, sementara itu warga sekitar merasa keberatan. Pas saat mediasi juga sempat ada kejadian memanas karena memang pada saat mediasi pihak yayasan itu seakan-akan tidak mau merubuhkan merubuhkan tembok yang sudah dibangun tersebut. Sementara mereka meminta waktu 3 hari, sementara pihak warga menginginkan hari itu juga kemarin yang waktu mereka mediasi hari itu juga untuk dibongkar seperti itu. Nah, akhirnya karena tidak ada menemukan titik cerah karena ada ribut-ribut, jadi mereka memutuskan, pihak kelurahan memutuskan untuk memberi surat ke pihak kecamatan seperti itu. Namun tadi kita konfirmasi ke Wali Kota Medan, Pak Bobi Afif Nasution, bahwa saat konfirmasi beliau menegaskan bahwa jalan yang ditembok oleh pihak sekolah itu sebenarnya jalan milik Pemkot Medan yang diperuntukkan untuk akses jalan warga. Kemudian dalam minggu ini Pak Wali berjanji kalau misalnya pihak sekolah tidak membongkar, tim Pemkot Medan yang akan turun langsung untuk membongkarnya. Seperti itu. Nah, tapi memang kalau dari pengakuan dari pihak yayasan sejauh ini, kalau kata yayasan, mereka menutup jalan itu karena untuk keamanan siswanya. Sebelum ditembok itu beberapa kali anak-anak di sana sering merasa kehilangan barang, terus lebih nggak terjamin lah keamanan di sekolah itu. Makanya mereka gitu ya, memutuskan, siswanya? Iya, sering terganggu karena sering juga warga-warga sana yang masuk ke sekolah tersebut. Pengakuan dari humas pihak sekolah itu ya. Jadi mereka memutuskan untuk menembok jalan tersebut seperti itu, Ica dan Pria. Oke, Ica dan J. Kebiasaan ini Iya, pasangannya ya. Oke, Kak Anissa, ini kan bagaimana nih pihak swasta, sekolah swasta ini sampai mereka itu berani untuk menembok jalan tersebut, Kak? Mereka bilang demi keamanan siswa-siswa maupun orang yang ada di lingkungan sekolah. Tapi kan itu milik Pemkot Medan. Apakah terjadi miss nih? Mereka nggak tahu kalau misalnya itu tuh akses jalan yang dibuat oleh Pemkot Medan? Sebenarnya kalau dari pengakuan pihak yayasan, mereka juga melakukan itu atas dasar keamanan sesuai dengan pasal undang-undang tentang pendidikan. Maka mereka mengatakan boleh menembok jalan tersebut apabila mengganggu. Seperti itulah kira-kira pasal yang itu dasar mereka ya, Kak? Konferensi kemarin seperti itu. Cuman memang sejauh ini mereka pihak sekolah tetap mau tidak merobohkan tembok tersebut dan mengajukan ke Pemkot Medan untuk memberikan izin agar tembok itu tidak dirubuhkan seperti itu. Cuman sejauh ini berdasarkan pengakuan Bobi itu dirubuhkan. Disuruh dirubuhkan. Ini kan kalau dari pihak warga kan tadi pengennya hari itu juga, sedangkan pihak swasta itu pengennya tadi 3 hari atau dia minta waktu ya, Kak ya? Dia minta waktu. Nah, kalau dari pihak Pemkot Medan sendiri berapa nih, Kak, tenggang waktu yang diberikan? Kalau berdasarkan ucapan Pak Wali tadi, dalam minggu ini kalau misalnya pihak sekolah tidak mau membongkarnya, maka dalam minggu ini juga Pak Wali juga akan beserta timnya akan merobohkan bangunan tersebut. Pada minggu ini ya, berarti udah fix ya. Udah fix berarti, Kak, bakal dibongkar. Iya, kalau dari pengakuan Pak Wali itu juga dia menegaskan wajib dibongkar seperti itu. Nah, apakah ada pihak Pemkot Medan yang menyertakan bukti dokumen yang menyatakan bahwa lahan itu memang milik Pemkot Medan? Sejauh ini kita masih wawancara Wali Kota Medan, tapi berdasarkan ucapan Kepling setempat juga lurah, itu memang berdasarkan tanah-tanahnya sejak dahulu kala kata Kepling dan lurah kemarin itu memang tanah milik Pemkot Medan sebenarnya. Baik, berarti memang si pihak swasta ini menyalahi aturan ya, Kak ya? Iya, begitu. Oke. Kak Trio ada lagi? Kak Trio? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih banyak ya, Kak Anissa, atas laporannya. Kami menunggu nih update informasinya, apakah sudah dirubuhkan oleh Pemkot Medan atau pihak swastanya sendiri yang mandiri ya merubuhkan itu temboknya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Oh ya, cepet Kayak kali gini ya. Kalau nggak boleh juga kita langsung main bangun-bangun aja. Bangun-bangun iyalah. Kok memang itu tahu nih milik Pemkot Medan ya izin dulu kayak atau buat surat dulu ya kan? Iya, maunya buat surat dulu. Atau kalau memang dia merasa pihak sekolah swasta ini merasa ada ketidaknyamanan nih terkait keamanan siswanya, mungkin ada pilihan lain ya? Iya, ada opsi-opsi lain gitu, nggak harus bangun tembok yang sehingga memutus jalan warga, karena warganya juga udah marah nih udah.
tertutup akses jalannya. Oke, Tribuners, itu dia berita pembuka kita ini cukup terbakar sikit-sikit lah nih Iya. emosi ya. Sikit-sikit lah. Nih yang keduanya apa nih Kak Tria? Boleh dibacakan? Yang kedua ada Ini dia. mana dia? Nah, Polisi menangkap 5 orang preman yang serang sopir truk di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu. Kelima pelaku yakni berinisial DS, Ketua Ormas. ASG, Sekjen Ormas, EG, BST, dan MS alias C. Susah kali pakai alias ya. kena protes Kak Tria, Bang. Lanjut ya, Ca. Oke, lanjut. Para pelaku ditangkap di markas PAC Ormas Desa Durin, Simbelang, Kecamatan Pancur Batu. Sana ya. Ya, sekitar pukul 6.30. 30. Penangkapan para pelaku ini pun sempat direkam oleh petugas dan beredar di media sosial. Amatan Tribun Medan nih, petugas gabungan datang ke lokasi langsung dan menggeledah markas si OKP ini ya, Tribuners. Nah, di lokasi petugas menemukan para pelaku masih gelap tertidur. Baru dibangunin lah nih sama petugas. Nah, salah satu preman itu pun terkejut dibangunkan oleh petugas. Kemudian ia pun digeledah oleh polisi dan temukan di pinggangnya ada 1 buah pisau. Nah, lalu petugas kembali mencari pelaku lain dan menangkap ketua si OKP itu. Sambil tangan diborgol, polisi pun menginterogasi pelaku tersebut. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Bangun. Udah sini. Itu bisa dibawa itu ya, tarik itu. Ini jangan. Jongkok. Ini apa pisahnya tuh? Tangannya penting. Tembak lu, Bobi. Ini. Ayo sini. Nah, ini ya. Buat mai bang. Buat. Sama. Fotoan itu. Siapa namamu? Siapa namamu? Bang. Ini bebe nih. Bebenya. Ini aman ya? Ini aman. Itu dia ya. Udah pakai baju orange ya, Kak ya? Iya, ada oren-oren dia ya. Ada orange macam toko oren ya. Nah, untuk itu kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Selamat sore. Bisa dan Ria. Bang Alfiansyah suaranya semangat tapi nggak ada ini ya, raut mukanya datar gitu. Selamat sore. Kenapa Bang, capek kali hari ini Bang? Cerita lah. Main melelahkan. Oh, melelahkan. Semangat. Oke Bang Alfiansyah, boleh dijelasin nih gimana sih kronologi kelima OKP yang diketahui merupakan preman ini? Apa aksinya Bang selama ini? Ya dan Ria. Ya memang kemarin Polrestabes Medan itu menangkap 5 orang yang merupakan anggota OKP dan salah satunya itu merupakan ketua dari OKP di Kecamatan Pancur Batu. Nah, kelima pelaku ini ditangkap setelah melakukan penyerangan terhadap 2 orang sopir truk milik PT PG pada hari Jumat kemarin di tanggal 1 Maret, di mana para pelaku ini itu melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dan juga penapan angin gitu. Nah, kedua korban itu pun sempat mengalami luka di bagian wajah hingga kepala akibat tertembus peluru senapan angin. Nah, setelah kejadian, para supir truk ini itu membuat laporan ke Polrestabes Medan, maksudnya ke Polsek Pancur Batu, dan akhirnya Polsek gabungan dengan Satreskrim Polrestabes Medan dan juga Brimopolda Sumatera Utara itu kemudian mencari ataupun memburu para pelaku ini. Dan akhirnya kemarin di hari Selasa, tepatnya pukul 6:30 pagi itu, polisi menangkap 5 orang pelaku ini yang saat itu sedang berada di posko IPK di jalan di kawasan Pancur Batu. Nah, di sana polisi langsung menyergap ke 5
pelaku ini dan menemukan sejumlah barang bukti. Itu ada belasan senjata tajam berupa samurai dan juga ada sekitar puluhan juga senjata jenis pisau dan dua senapan angin. Nah, berdasarkan pengakuannya memang seluruh barang bukti itu dipakai oleh para pelaku ini untuk melakukan penyerangan terhadap si dua sopir ini. Nah, kemudian saat ini para kelimanya ini sedang menjalani proses hukum dan terancam 7 tahun penjara. Nah, untuk motif sendiri kemarin diungkap oleh Kapolrestabes Medan, itu motifnya itu menurutnya berawal dari adanya ketersinggungan begitu antara kelompok IPK dengan PKN di kawasan sana hingga berujung pengerusakan truk. Namun sampai saat ini polisi masih mendalami apa hubungannya truk itu dihancurkan oleh para OKP ini, karena saat ini masih para pelaku masih dilakukan pemeriksaan gitu. Oh, masih dilakukan pemeriksaan ya, Bang. Nah, terkait ini kan kelima pelaku ini diketahui menyerang 2 sopir truk ya, Bang. Nah, terkait itu apa nih kerugian yang dialami oleh si sopir truk ini? Apakah ada luka-luka juga atau ada barang yang dirampok atau gimana? Ya, memang kerugiannya itu truk mengalami kerusakan, yaitu terutama di bagian kaca depan itu sempat hancur dan kaca samping kiri dan kanan juga sempat hancur. Dan untuk luka, kedua sopir ini mengalami luka di bagian kepala begitu akibat tertembak oleh peluru senapan angin yang dipakai oleh para pelaku. Sebenarnya apa sih Bang motifnya gitu? Ya, motifnya apa, Bang? Apakah emang mau mencari keuntungan atau gimana? Iya. Ya, untuk motif sendiri menurut keterangan Kapolres itu karena ada ketersinggungan begitu antara kelompok IPK dan kelompok PKN di sana begitu. Namun belum diketahui secara pasti mengapa truk tersebut yang menjadi sasaran dan menjadi sasaran oleh para pelaku ini, karena saat ini masih para pelaku ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisian untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga mereka ini melakukan penyerangan terhadap truk tersebut. Namun informasi di lapangan yang kita peroleh, informasinya itu truk tersebut milik orang PKN begitu yang bersih paham dengan IPK, makanya truk tersebut jadi sasaran oleh para pelaku ini. Oke, gitu rupanya ya penampakannya. Baiklah, Bang Alfiansyah, ditunggu nih updatean informasinya mengenai hukuman apa sih yang diberikan kepada 5 pelaku. Oh ya, Bang, sorry Bang, ini kan yang ditangkap kan 5 nih pelakunya. Apakah ada kemungkinan bertambah pelaku lain, apa cuman pure kelima ini yang beraksi, Bang? Ya, memang hari Selasa kemarin itu polisi ada menangkap total ada 10 pelaku begitu. Wow. Dari kelompok IPK dan 5 lagi itu dari kelompok PKN. Nah, menurut keterangan Kapolres, kelompok PKN ini ditangkap karena diduga akan melakukan balas dendam begitu kepada kelompok IPK ini. Nah, total pelaku memang sampai saat ini dari 2 kelompok itu totalnya ada 10 orang begitu, dan saat ini masih menjalani proses hukum begitu di Polrestabes Medan. Nah, kemungkinan untuk adanya penambahan tersangka baru kemungkinan besar ada, karena pengakuan dari si korban saat itu dia diserang oleh puluhan orang gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Alfiansyah atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, syukurlah ya kan Kak, kayak gini bisa diamankan ya. Soalnya memang pelaku-pelaku kayak gini buat resah, nggak pun dia OKP ya, kayak ada pemuda-pemuda setempat yang melakukan pungli dengan kekerasan gitu kan. Kasian nih supir truk atau supir mobil pribadi yang sedang melintas ya, nggak tahu apa namanya penyebabnya kenapa tiba-tiba mereka dihancuri mobilnya, dimintai uang gitu-gitu. Jadi ini penting ya kayaknya untuk polisi mendaklanjuti laporan-laporan seperti ini. Memang mungkin kalau kita pikir secara luas itu hal kecil ya, tapi sepele. Hal sepele. Cuman yang sepele-sepele ini kadang berdampak besar sebenarnya. Bang, pungli ini meresahkan. Enggak pun pungli-pungli kayak gitu, Kak. Pungli-pungli di tempat wisata juga kan meresahkan kan. Kayak kakak ini sering
jalan-jalan ya kayaknya ya. Kayak mana Kak? Pokoknya di kantong itu harus ada 2.000, 1.000 Untuk ngasih-ngasih kayak gitu ya. Tiba-tiba ada aja orang pakai kotak. Minta gitu ya. Belum lagi jalan kita, bentar ada lagi. Kok nggak pernah loh? Aku dilempar batu. Oh ya, karena Iya. Kakak nggak kasih gitu. Nggak Itu kasih. Kakak posisi di kendaraan kah atau jalan? Iya, Kah? Di kendaraan. Mobil motor. Motor. Di Udah bang, udah. Beda lagi lah kak. Oh iya, karena sebelum kita udah ngasih Iya kan. kayak gitu. Memang kacau kali. Soal ya. Tapi memang itu nggak sih Kak salah satu penyebab nih kenapa orang-orang di Indonesia itu lebih tertarik keluar negeri. Iya, benar. Karena di luar negeri tuh nggak ada kayak gitu Iya, pungli-pungli. pungli-pungli. Terus juga tiket pesawat sekarang udah lebih murah ya Iya. ke luar negeri Ke luar dibandingkan negeri. domestik kayak gitu. Iya. Jadi maunya ini nih yang dijadikan sorotan lah sama Iya. pihak pemerintah pariwisata maupun yang pihak kepolisian untuk kayak tadi nih ada supir truk yang menjadi korban kayak gitu tuh jangan ada lagi lah. Iyalah. Atau berkurang lah setidaknya. Ini liburan ke satu destinasi punglinya bayarnya 5 Cok. Iya. Kayak- Belum lagi sampai tempat nih ya Cak. sampai Coba. tempat belum lagi sampai 25 yang kita Udah 5. yang kita keluarkan biaya sebenarnya bukan mengenai 2.000 5.000-nya Iya. cuman itu mengenai kenyamanan kita sebagai pelancong ya mau berwisata kayak gitu belum lagi Kak nanti ada uang sampah katanya Iya. tah apalah pula membuang sampah pada tempatnya diminta uang sampah katanya Iya. nanti dia yang membersihkan sampahnya Jangan no. Padahal sampai sana pun ada sampah. Iya, sampai sana berseret sampah. Apa itu gitu ya? Iya, iya. Oke ya. Semoga ini ditonton nih sama pejabatnya nih dari Iya. mana-mana ini. Oke, ini berita terakhir kita Kak. Ini ada dari Tanjung Balai nih. Jadi Oke. Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib mengaku tidak mengetahui adanya laporan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Tanjung Balai terhadap keluarga pasien bayi 5 bulan yang meninggal dunia pada Februari 2024 lalu. Nah, jadi kalau kita baca sedikit nih itu berita tentang pihak rumah sakit melaporkan pihak korban. Nah, di mana korbannya itu seorang bayi 5 bulan yang meninggal. Jadi dia meninggal, dia dilaporkan kayak gitu. Nah, ungkap laporan tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan dirinya dan dirinya mengetahui setelah ramai di masyarakat luas. Nah, jadi wali kotanya ini rupanya nggak tahu kalau ada yang pihak rumah sakit ini melaporkan si pasiennya gitu. Lanjutnya, kini pihaknya telah membuat tim untuk melakukan pengecekan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kasus yang saat ini sedang ada di RSUD Tanjung Balai. Katanya, untuk pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat menjadi sebuah pertimbangan nih bagi Pemkot Tanjung Balai. Pasalnya, pihaknya harus mencari kembali dokter spesialis yang mau mengabdi di RSUD Tanjung Balai. Waduh. Disinggung Tribun Medan terkait isu dokter spesialis yang menangani korban meninggal dunia mengundurkan diri, Waris menampilkan hal tersebut. Tidak ada yang mengundurkan diri katanya. Ia berharap pun kasus ini dapat segera terselesaikan dan Dirut RSUD Tanjung Balai segera mencabut laporannya di Mapolres Asahan. Kira-kira kenapa ya nih pihak Dirut RSUD Tanjung Balai ini membuat laporan nih terhadap pasiennya? Ya, kita nanti ada reporter kita di lapangan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Pak Wali informasi membentuk tim 7 terkait untuk mengusut kejadian ini. Itu bagaimana Pak Wali? Sebenarnya tak ada sih tim 7 sama kami terakhir. Cuman kami memerintahkan ada beberapa dinas kaitannya kehadiran kami ke rumah sakit pasca kejadian itu untuk apa yang namanya investigasi atau apa. Sebenarnya memang kami kan ada jadwal setiap dinas atau OPD untuk kunjungan sekaligus sifatnya membantu apa yang menjadi permasalahan tapi secara langsung itunya ya kunjungan kerja evaluasi ada khusus tim namanya evaluasi kinerja tapi kalau kami memang menjadwalkan bersama Seka, Inspektorat dan BKPSDM beberapa dinas lah masa asisten staf ahli. Saya punya komitmen bahwa ada
namanya raporten setiap bulan. Tim yang bentukan 7 orang tadi Pak, evaluasi itu bagaimana Pak terkait kasus ini Pak? Masih berjalan. Jadi kita minta kan dari semua bukan hanya sekedar kasus itu saja, tapi dari semua perkembangan kinerja dari Masjid Al-Aqsa. Karena intinya begini, saya kan dari awal komitmen lah agar rumah sakit yang satu-satunya menjadi kebanggaan kita kembaliin dan sekaligus menjadi harapan masyarakat bahwa pelayanannya, fisiknya, alkesnya, untuk manajemen pelaku perawat itu memang harus dipacu itu lebih baik. Juga kan masyarakat juga ada mengeluhkan terkait adanya pelayanan yang kurang di RSUD Tanjung Balai Pak. Itu bagaimana Pak? Pelayanan untuk tenaga medis. Ya benar Pak. Saya dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun ini kita mencari mengundang dan meminta untuk beberapa dokter spesialis masuk bertugas di Rumah Sakit Umum Pengemasan, karena saya berharap kepada Rumah Sakit Umum itu untuk satu macam penyakit itu paling tidak minimal 3 dokter spesialis yang menangani, karena juga berhalangan satu lagi. Jadi penjadwalan untuk bekerja di situ itu tidak ada, istilahnya tidak ada dokter. Nah, makanya alhamdulillah ada paling tidak 7 yang sudah masuk dokter spesialis. Tahun 5 bulan. Halo. Kok halo sih? Ya itu dia ya, sekelumit wawancara dengan Bapak Wali Kota Tanjung Balai, Pak Waris. Untuk informasi lebih lanjutnya lagi, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alif. Halo Bang Alif, selamat sore. Ya, selamat sore Kak Tria, selamat sore Kak Ika, selamat sore Medan. Oke, Bang Alif, boleh dijelaskan dulu sebelumnya, kenapa nih sampai ada laporan yang dilayangkan oleh pihak RSUD terhadap pihak korban, Bang? Padahal korban itu adalah bayi yang berusia 5 bulan. Ya, terima kasih Kak. Laporan ini dibuat oleh seorang ASN yang merupakan diduga kepala ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai, di mana atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai melaporkan keluarga dari korban anak 5 bulan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, di mana korban meninggal akibat sesak napas yang diduga akibat tabung oksigen yang tidak berfungsi. Nah, lucunya memang hal yang menjadi topik atau delik laporan tersebut adalah tabung gas yang digunakan oleh anak tersebut yang rusak diakibatkan oleh keluarga si korban gitu Kak. Makanya ini kita juga bingung ini bagaimana. Sorry, gitu, berarti tabungnya gasnya itu, tabung udara itu dirusak sampai pihak korban? Ya, pengakuan dari korban sebelum ada laporan, kami sempat konfirmasi, memang regulator tabung gas tersebut sudah hidup mati. Nah, bahkan sampai mereka meminta tolong kepada suster. Pengakuan para suster itu merupakan regulator otomatis. Padahal pengakuan dari si korban itu harus dipukul dulu baru hidup regulatornya Kak gitu. Karena kan setiap regulator kan kalau misalnya hidup dia ada berbuih gitu, ada buihnya, kemudian itulah yang menandakan bahwasanya regulator itu hidup. Nah, namun saat digunakan oleh sang anak, regulator tersebut tidak hidup dan mengakibatkan anak ini mengalami sesak napas gitu. Oh oke. Tapi kenapa pada saat itu pihak keluarga tidak mencoba memanggil tugas gitu Bang, atau suster untuk menghidupkan regulatornya itu? Kenapa mereka yang mengambil tindakan kayak gitu Bang? Ya, mereka sudah memanggil para suster ya Kak ya. Namun pengakuan dari pihak korban ini saat dipanggil suster tersebut malah memarahi. Ini otomatis gitu, jangan kalian panggil-panggil gitu loh. Nah, nggak terima dia dipanggil ya? Kemudian beberapa waktu kemudian lagi si anak ini kan Kak penyakitnya sesak napas, sehingga terjadi gagal napas, makanya meninggal dunia. Nah, maka dari itu pengakuan dari keluarga
penyebab dari meninggalnya si anak tersebut karena gagal nafas yang diakibatkan tabung oksigen yang tidak berfungsi gitu Kak. Nah, seperti yang Kak bilang tadi, kenapa tidak memanggil petugas gitu? Mereka berulang kali memanggil petugas, namun petugas yang datang hanya memarahi. Bahkan pengakuan dari keluarga, saat mereka memanggil petugas, petugas suster itu tidak ada di ruangan. Kemudian mereka malah mencari lagi dan mendapati para petugas tersebut sedang memakan bakso gitu Kak. Oh. Oke, jadi laporan yang dibuat dari pihak rumah sakit terhadap keluarga korban ini apa, Bang? Pengerusakan itu tadi? Ya, pengerusakan regulator oksigen Kak gitu. Dengan nilai kerugian negara itu 1,5 juta atau 1.500.000 gitu Kak. Oh, kayak gitu. Terus tadi ada juga artikel yang mengatakan kalau banyak juga nih ya Kak, beberapa orang yang mengatakan kalau pelayanan di rumah sakit ini tuh memang nggak bagus gitu Bang. Ya, kita nggak bisa menilai Kak, karena kita bukan ahli ya. Cuman berdasarkan dari yang beberapa waktu lalu kita liput, beberapa waktu selama setahun. Nah, kemarin juga kita ada meliput terkait kasus yang hampir serupa, anak meninggal dunia, kemudian masyarakat yang protes terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut gitu. Memang banyak terjadi di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai gitu Kak. Terlebih memang banyak terjadi saat Rumah Sakit Umum Tanjung Balai ini melakukan rujukan ke Kota Medan gitu Kak. Jadi sering viral lah di media sosial terkait itu. Berarti rumah sakitnya fasilitasnya kurang ya Bang? Kurang atau bagaimana Bang? Makanya Atau sering memang rujukan. pekerjanya nih yang bermasalah? Ya, untuk fasilitas Kak, memang kita lihat ya, untuk Kota Tanjung Balai, Rumah Sakit Umum Daerah itu masih jauh dari kata standar ya Kak, kalau misalnya dari mata awam. Karena seperti aksesnya itu kita di jalan jalan ke ruangan itu atau balkon itu sering terjadi warga menumpuk, ada yang duduk di situ, kemudian seperti tidak ada batas antara yang sakit dan juga yang tidak sakit gitu Kak. Bahkan saya sempat ada berkunjung teman kemarin masuk rumah sakit, balkonnya itu maksud saya kamarnya itu, barak itu sangat kecil Kak untuk seorang yang sakit sesak napas gitu. Wah, kayak gitu ya. Berarti memang harus ada sentuhan-sentuhan lagi nih ya biar cukup untuk para pasien. Tapi gimana ceritanya nih sang wali kota nih nggak tahu Bang kalau misalnya ada rumah sakit, itu rumah sakit umum daerah kan ya, RSUD di wilayahnya yang sekontroversial itu. Ya, memang wali kota semalam kami sudah bertemu dengan wali kota. Wali kota mengaku sudah lakukan pembangunan beberapa fasilitas ya di RSUD Tanjung Balai. Saat ini masih melakukan tahap pembangunan seperti ruangan dan juga alat kesehatan saat ini sedang dipenuhi oleh wali kota Tanjung Balai gitu Kak. Hanya saja memang dalam pelaporan ini wali kota mengaku dia tidak mengetahui bahwasanya ada ASN yang melaporkan atas nama rumah sakit terhadap keluarga korban yang meninggal dunia. Gitu sih Kak. Tapi sejauh ini laporan itu masih ada ya Bang, atau sudah dicabut atau gimana? Ya, memang semalam terakhir kita update itu laporan belum dicabut. Cuman tadi saya dapat informasi sekitar pukul 2 tadi ada rencana pencabutan laporan. Hanya saja memang saat ini saya belum mendapat konfirmasi langsung dari pihak keluarga, rumah sakit maupun kepolisian. Kemungkinan nanti beberapa waktu lagi saya akan mengupdate lagi apakah ada jawaban dari pihak kepolisian gitu Kak. Oke, kemungkinan hari ini akan dilakukan pencabutan. Siap, kami tunggu informasi terus selanjutnya ya Bang Alif ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Terima kasih Kak Ica, terima kasih Kak Tria, selamat sore Medan. Selamat sore. Ya itu dia ya, semoga aja nih dicabut ya laporannya ya. Mengingat kerugiannya juga memang itu punya negara sih, tapi 1,5 juta mungkin ya mediasi lah gimana ya dengan pihak keluarga. Terus kayak tadi Kak Tria bilang ya, fasilitasnya itu semoga aja segera membaik ya fasilitasnya, karena rumah sakit ini aduh kayak mana ya, tempat orang yang udah, orang kalau ke rumah sakit itu menggantungkan hidupnya di situ lah kalau bisa kita bilang ya, karena dia udah sakit ya, dia menggantungkan harapan sama siapa lagi selain Tuhan, dan itulah rumah sakit inilah alternatif terakhirnya. Baik, itu dia 3 berita yang telah kami sajikan ya buat Tribuners
Sekalian untuk informasi lebih lengkapnya lagi, silakan kunjungi portal kita ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa melalui media sosial kita di bawah ini. Atau bisa download juga aplikasi Tribun itu ada di Tribun X ya Kak Tria ya. Itu sudah lengkap nih semuanya. Update. Dan nasional internasional semuanya ada di Tribun X. Buat Tribuners juga jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat setiap jam 5 sore. Kalau gitu aku Risha Aku Tria. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.